Keberadaan konstitusi itu adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Dan konstitusi adalah pegangan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, semua langkah-langkah yang berhubungan dengan perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi perlu sekali mempertimbangkan segala aspek dan juga mengikuti tata kelola dan aturan bernegara. Nah, ini menjelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar harus berangkat dari keinginan publik. Kalau berangkat dari kepentingan politik, maka kepentingan partai mayoritas atau koalisi mayoritas akan dominan, pertarungan tidak akan sehat. Satu waktu akan merugikan partai tertentu. Bahkan bukan tidak mungkin merugikan juga suatu waktu kalau kondisi berbalik partai mayoritas. Orang akan merasa pertarungan tidak fair, oleh karena itu terjadi keributan-keributan politik. Nah, inilah yang harus dihindari dalam rencana perubahan Undang-Undang Dasar. Ketika Konstitusi Amerika itu disusun, George Washington menyatakan begini, bahwa kita sedang menyusun hukum yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengendalikan syahwat. Dia sampaikan begitu. Syahwat yang paling berbahaya dalam negara adalah syahwat kekuasaan. Dan syahwat kekuasaan itu ada di partai politik. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadikan gagasan amandemen ini harus wajib menjadi gagasan yang berasal dari rakyat, bukan dari elit semata, maka kita menempatkan suara rakyat menjadi dasar yang menentukan legitimasi untuk melakukan amandemen ini. Jangan sampai amandemen menjadi sebuah fenomena yang menguatnya oligarki politik. Nah, di sini perlu pentingnya negara hadir dalam melindungi seluruh rakyat tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan apa? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian amandemen menjadi sebuah penyimpangan. Nah, karenanya diharapkan sekali amandemen itu juga bisa menciptakan keseimbangan ketahanan sosial politik, ekonomi, dan menciptakan ketatanegaraan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Ketika kita misalnya hanya menginginkan perubahan PPHN, apa iya bisa begitu saja hanya menginstall bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan pokok-pokok haluan negara? Padahal paradigma bernegara kita sudah berubah, ya, dari paradigma MPR sebagai the highest state institution menjadi paradigma check and balances, di mana antar cabang kekuasaan negara itu sederajat dan mereka diikat oleh saling cek dan saling imbangi dalam sistem ketatanegaraan yang baru. Jadi ketika MPR menjelma sebagai sebuah organ yang sangat superior yang harus diamini, ini juga akan beririsan dengan substansi dari makna kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sekarang tidak lagi dipegang oleh MPR. Kalau dulu ya, karena MPR yang memegang kedaulatan rakyat, maka MPR yang punya kewajiban menjalankan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, tidak usah lagi dibuka-buka pintu apapun namanya, apa itu GBHN, apa PPHN, yang memungkinkan presiden itu dengan mudah dijatuhkan di tengah jalan. Buanglah itu gagasan ke laut yang jauh dan yang terdalam. Sekian, terima kasih.